Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bro Anang Subur SKM MPH dan Cak Nang Musim Glaul. Bro, ya Cak, mari kita kaji peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan Iptek abad 21. Ya Cak, silakan Bro. Ya. Kalau kita kaji tersebut dengan Iptek, maka kita tahu megahnya alam semesta ciptaan Allah SWT itu seperti apa. Dua keterbatasan iptek manusia atau ujung iptek manusia itu seperti apa sebenarnya pada iptek abad 21. Dan kita akan segera mengucapkan sebagai seorang muslim, Allahu Akbar walillahilham. Lanjut Bro ya. Iya Cak, silakan Bro. Lanjutkan. Setelah iptek abad 21, manusia sudah ipteknya menembus luar angkasa. Ini ilmu astronomi, fisika dan sebagainya, astronomi, biologi dan sebagainya mengetahui bahwa kita hidup di planet bumi dan ditawafi atau dikelilingi oleh bulan. Sedangkan kita juga mengelilingi matahari sebagai pusat galaksi, pusat tata surya kita. Bulan mengelilingi bumi. Ini nomor 3 bumi ya, di antara 9 planet ini. Bersamaan bulan dan bumi mengitari atau tawaf atau mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Demikian juga bulan, bumi dan matahari mengelilingi satu kumpulan 200 sampai 400 miliar matahari yang disebut bintang itu. Nah, mengelilingi pusatnya. Luar biasa ini energinya. Kemungkinan matahari kita itu di pinggir-pinggir sini. Nanti kita lihat ya selanjutnya. Betapa hebatnya alam semesta ini. Itu baru satu galaksi tadi. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Didebatkan bahwa nggak mungkin itu hanya rohnya saja. Tapi ada mengatakan roh dan jasad. Sebenarnya sistem al-khaliq dengan sistem iptek al-makhluk manusia yang sangat terbatas ini sangatlah beda. Jadi kehendak Allah itu yang terjadi. Jadi bisa apapun bisa terjadi. Kita lihat bahwa sistem yang Allah siapkan untuk roadmap, sistem yang Allah rencanakan perjalanan hidup manusia secara garis besar menurut Al-Quran dan hadis seperti ini. Alam ruh, alam dunia yang kita nikmati ini, masuk alam barzah, kiamat, baru alam akhirat pada mahsyar, dihidupkan lagi. Ternyata alam akhirat pun sudah disediakan Allah di langit 7. Termasuk padang mahsyar ini. Di sana terjadi penilaian, scoring sehingga kita layak masuk surga atau nerakanya Allah. Dan surga itu sudah ada di langit ke-7. Nanti kita bisa lihat ayatnya Allah. Dan seperti apa alam semesta itu. Langit pertama aja sudah luar biasa. Apalagi langit ke-7. Ini juga ayat-ayat Allah bisa dibaca di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat beberapa ini harus kita dalami. Bahwa yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari itu Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril itu karena kehendak Allah. Jadi fasilitasnya itu Allah yang menyediakan. Ya, kendaraannya, pesawatnya namanya Buraq. Ya. Melintasi langit pertama sampai langit ke-7. Sampai Sidratul Muntaha. Dengan seizin dan semau Allah SWT. Nanti kita nikmati supaya kita semua bisa menikmati dengan utuh. Silakan menonton secara utuh beberapa tahapan untuk video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.